Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa PT AKR Korporindo Tbk atau Akra membidik pertumbuhan laba di kisaran 10 hingga 17% hingga akhir tahun 2025. Ya, keyakinan ini juga ditopang dari perolehan kinerja yang apik selama semester 1 tahun 2025. PT AKR Korporindo Tbk atau Akra membidik pertumbuhan laba di kisaran 10 hingga 17% hingga akhir tahun 2025. Keyakinan ini juga ditopang dari perolehan kinerja yang positif selama semester 1 2025. Tercatat per Juni lalu, Akra meraup laba bersih sebesar 1,32 triliun rupiah. Hasilnya naik 22,52% secara tahunan dari perolehan laba bersih periode yang sama tahun lalu sebesar 1,08 triliun rupiah. Secara bersamaan, pendapatan Akra dari kontrak dengan pelanggan pun meningkat 14,88% year on year sebesar 21,26 triliun rupiah dari 18,51 triliun rupiah. Segmen jasa logistik tampak menyumbang kenaikan tertinggi dari sebelumnya 453,75 miliar rupiah menjadi 689,63 miliar rupiah. Dengan kata lain, kenaikannya mencapai 51,98% secara tahunan. Segmen tanah kawasan industri dan lainnya yang meliputi penjualan tanah kawasan industri serta listrik dan utilitas lainnya mengikuti dengan kenaikan 45,38% year on year dari 583,69 miliar rupiah ke 848,6 miliar rupiah. Lalu perdagangan dan distribusi BBM mengekor dengan pertumbuhan 13,52% year on year mencapai 19,48 triliun rupiah dari 17,16 triliun rupiah. Diversifikasi bisnis dan investasi strategis menjadi kunci pertumbuhan ini. Segmen perdagangan dan distribusi menunjukkan kinerja apik berkat permintaan bisnis to bisnis dan ekspansi jaringan retail BPAKR. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau INKP akan melunasi obligasi dan sukuk. Ya, kedua instrumen tersebut pemirsa akan jatuh tempo pada Oktober 2025. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau INKP akan melunasi obligasi dan sukuk yang akan jatuh tempo pada Oktober 2025. PT Pemeringkat Efek Indonesia atau PEVINDO menyampaikan surat utang yang diterbitkan INKP akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Antara lain obligasi berkelanjutan 3 tahap 2 tahun 2022 seri B senilai 1.603,93 miliar rupiah. Jatuh tempo pada 11 Oktober 2025. Sukuk berkelanjutan 2 tahap 2 tahun 2022 seri B senilai 455,19 miliar rupiah. Jatuh tempo pada 11 Oktober 2025. Lalu obligasi dalam dolar Amerika berkelanjutan 2 tahap 1 tahun 2024 seri A senilai 7,63 juta dolar Amerika, jatuh tempo pada 14 Oktober 2025. Sebelumnya pada 5 Agustus 2025 lalu, perseroan juga telah melakukan pelunasan pokok obligasi berkelanjutan 3 Indah Kiat Pulp and Paper tahap 1 tahun 2022 seri B sejumlah 1,67 triliun rupiah dan sukuk mudharabah berkelanjutan 2 Indah Kiat Pulp and Paper tahap 1 tahun 2022 dari B senilai 401,43 miliar rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa PT CEM Resto Indonesia Tbk atau emiten dengan kode saham ENAK berencana untuk melaksanakan aksi pembelian kembali atau buyback saham dengan periode pelaksanaan mulai 13 Agustus 2025 hingga 7 November 2025. Ya, untuk mendukung rencana tersebut, perseroan telah menyiapkan alokasi dana sebanyak-banyaknya 7 miliar rupiah. Direktur PT CEM Resto Indonesia Tbk Christopher Supit mengatakan perkiraan jumlah saham dalam aksi buyback yakni sebanyak-banyaknya 0,46% dari total saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Manajemen memastikan bahwa buyback tidak akan mengakibatkan menurunnya pendapatan dan tidak akan berdampak pada pembiayaan karena hingga saat ini perseroan masih memiliki modal kerja dan arus kas yang memadai untuk kegiatan operasional. Lebih lanjut, pemilihan kembali saham diharapkan juga dapat memberikan fleksibilitas kepada perseroan untuk mengelola kebutuhan modal jangka panjang di mana saham treasury dapat dialihkan di masa mendatang dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemirsa, J Trust Bank Golf Tournament 2025 dalam rangka memperingati 10 tahun J Trust Bank Indonesia akhirnya sukses digelar. Ya, selain ajang pertemuan para pelaku usaha, turnamen ini juga mampu meningkatkan jaringan para pengusaha nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama. J Trust Golf Tournament 2025 yang diikuti 110 peserta yang mayoritas nasabah J Trust Bank ini diakui bukan hanya sekedar turnamen tahunan belaka. J Trust Golf Tournament 2025 menjadi ajang bertemunya para pengusaha nasional dalam menyatukan visi bersama melalui dukungan pembiayaan dari Bank J Trust Indonesia. CEO PT Energi Lautan Nusantara yang juga pemilik PT Rania Maharani Management, Ahmad Musyafak mengungkapkan, selain mempertemukan para pengusaha nasional melalui hobi yang sama, ajang ini juga mampu meningkatkan networking para pengusaha nasional. Menurut saya secara pribadi dan perusahaan kami, tentunya event ini layak untuk diteruskan pada tahun-tahun berikutnya karena sangat menarik ya. Jadi kesempatan kita yang baik sekali ketemu dengan owner dari J Trust Management dan direksi dari J Trust Bank itu sendiri, dan juga kesempatan kita untuk kumpul dengan semua pengusaha, di mana pada saat golf juga tidak hanya sekedar golf, pasti kita mengembangkan networking kita juga. Melalui dukungan Bank J Trust Indonesia, diharapkan para pengusaha dan Bank J Trust Indonesia mampu tumbuh bersama dalam mendukung industri dan perekonomian nasional. Dari Bogor, Jawa Barat, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan dagang dengan China selama dengan 90 hari hingga pertengahan November mendatang. Meski menunda pemberlakuan tarif, Trump tetap mengirim sinyal tekanan baru ke Beijing melalui unggahan di media sosial yang mendesak China untuk segera melipat gandakan pembelian kedelai dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan dagang dengan China selama 90 hari hingga pertengahan November, menunda kenaikan tarif tinggi atas barang-barang asal negeri Panda hanya beberapa jam sebelum tenggat waktu habis. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil yang sudah diperkirakan dari putaran terbaru pembicaraan antara negosiator perdagangan Amerika Serikat dan China yang berlangsung di Stockholm pada akhir Juli. Tanpa perpanjangan ini, tarif Amerika Serikat terhadap China akan kembali melonjak ke level April lalu saat perang tarif kedua negara memanas. Pada periode itu, Amerika Serikat memberlakukan tarif umum 145% terhadap impor China, sementara Beijing membalas dengan bea masuk 125% atas barang-barang dari negeri Paman Sam. Ketegangan mereda pada Mei setelah negosiator dari kedua negara bertemu untuk pertama kalinya di Jeneva. Kesepakatan sementara dicapai, yakni Amerika Serikat memangkas tarifnya menjadi 30% dan China menurunkan tarifnya menjadi 10%. Selain menunda tarif, Trump juga mengirim sinyal tekanan baru ke Beijing melalui unggahan di Truth Social, di mana Amerika mendesak China untuk segera melipat gandakan 4 kali lipat pembelian kedelai dari Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel.